Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi Bapak. Pagi Nanda Gayo. Kayaknya udah sembuh Nanda Gayo ya. Alhamdulillah Bapak. Oke. Nanda Agus mana ini Nanda Agus ya? Kok belum kelihatan ya? Jaringannya belum gabung ya? Pak. Oh. Kendala jaringan Pak. Ananda Agusnya. Oh iya. Sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Nanda Gayo. Siap Pak. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Nanda Gayo. Sama-sama Bapak. Yang selain Nanda Agus apa yang nggak hadir ya hari ini ya? Ini Dinda Nurlinda? Hadir Pak. Adakah? Oke. Ada Pak. Nanda Esa? Hadir Pak. Oke, Nanda Yesi? Oke, Nanda Wika ini yang belum kedengaran suaranya kayaknya ya? Hadir Bapak. Alhamdulillah. Berarti sudah hadir semuanya kecuali Nanda Agus ya? Iya Bapak. Iya Pak. Oke. Sebelumnya karena ini pertemuan pertama kita setelah liburan panjang ya, saya mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, selamat Idul Fitri meskipun terlambat semuanya ya. Oke. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi dinamika kependudukan yang sebelumnya telah kita bahas ya, tentang dinamika kependudukan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang subbab sumber data kependudukan ya, sumber data kependudukan. Kalau sebelumnya tentang dinamika kependudukan, tentang komposisi penduduk dan macam-macamnya, piramida penduduk dan semacam-macamnya. Nah, sekarang kita masuk di subbab tentang dinamika kependudukan. Oke. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Kemudian menyajikan data kependudukan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning bersifat saintifik, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan definisi tentang penduduk. Kemudian diharapkan dapat menjelaskan perbedaan masing-masing sumber data kependudukan yang nanti akan kita bahas ya. Yang terakhir yaitu anak-anak diharapkan dapat memahami manfaat dari sumber data penduduk untuk pembangunan. Itu 3 tujuan pembelajaran hari ini. Kira-kira ada bayangan ya, anak-anak semuanya? Ada Pak. Oke. Ada Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Yang pertama kita flashback dulu ya, karena udah libur kan mungkin lupa mungkin ya. Coba siapa yang tahu apa namanya definisi penduduk? Ayo, siapa yang tahu definisi penduduk? Itu pertemuan pertama kita ya. Ayo, kita mengingat kembali sebelum masuk ke subbab kita. Penduduk itu saya Pak.
Oh, Nanda Gayuh ya? Iya, Pak. Ya, Maaf ya, Pak, silakan. kalau saya salah, Pak. Penduduk adalah orang atau seseorang yang tinggal atau menetap pada suatu tempat atau wilayah tertentu untuk tujuan menetap atau hanya sekedar tinggal sementara. Itu, Pak, bukan ya, Pak ya? Boleh. Ada yang melengkapi? Siapa? Saya, Pak. Silakan. Siapa ya? Ira, Namanya Pak. disebutkan. Oh, Ira, Nanda Pak. Ira. Ya, silakan. Ya, bahwa kalau penduduk itu kemarin Bapak jelaskan bahwa Hmm. penduduk asli Indonesia dan penduduk asing yang menetap di Indonesia, Pak. Itu definisi dari kependudukan atau penduduk, Pak. Oke, sudah mulai benar lah ya, sudah mendekati sempurna. Ada satu poin yang ketinggalan. Ada yang bisa menambahkan atau menyempurnakan? Sudah benar itu, Nanda Ira, warga negara Indonesia atau warga negara asing yang menetap. Ya, siapa? Siapa Saya ya? ya, Pak. Coba ya, Pak. Wika, Pak. Oh, silakan, Nanda Wika, silakan. Ya, Apa itu? kalau menurut saya, penduduk itu semua orang yang tinggal di suatu tempat. Nah, itu menurut saya, Pak. Oke. Oh ya, itu menurut penduduk secara umum ding ya. Betul. Kalau penduduk secara umum benar ya. Oke. Itu pengertian penduduk ya. Anak-anak semuanya sudah diutarakan tadi sama teman-teman yang lain. Itu pengertian penduduk. Nah, yang akan kita bahas di dinamika pendidikan kependudukan ini adalah penduduk dalam sensus maksudnya ya. Nih, ini saya ingatkan. Ternyata penduduk itu ada pengertiannya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Kemudian perubahannya ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 gitu. Jadi yang dimaksud dengan penduduk dalam sensus itu adalah warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia minimal lama menetap 1 tahun. Nah, itu yang belum tadi diutarakan ya sama Nanda Ira ya. Minimal 1 tahun. Jelas ya anak-anak tentang definisi penduduk? Siap, Pak, jelas. Oke. Jelas, Pak. Ada pertanyaan nggak dari sini anak-anak tentang definisi penduduk? Paham, Pak. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Bapak tanya ini. Nah, ini pertanyaannya nih. Nanti yang tahu boleh pulang lah ya. Ini kan warga negara Indonesia nih, sama warga negara asing ya, yang bertempat tinggal di Indonesia selama minimal 1 tahun menetap ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau ini yang berhak untuk disensus ya. Kemudian kalau semuanya warga negara asing, warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri gimana ya? Wajib disensus nggak itu anak-anak kira-kira? Coba. Nanda ya sih ada? Apa Nanda Retno? Apa Nanda Nurlinda? Iya, Pak. Saya jawab, Pak. Mencoba jawab. Retno. Oh iya, Nanda Retno silakan. Kira-kira gimana tuh kalau warga negara Indonesia yang di luar negeri itu berhak untuk di sensus nggak ya? Izin menjawab ya, Pak ya. Kalau salah mohon diluruskan. Kalau untuk warga negara asing yang tinggal di luar negeri itu bisa disensus dengan menggunakan sensus de facto, Pak. Ya, itu yang bisa saya jawab. Ya. Kalau salah mohon koreksinya, Pak. Oke. Yang lain silakan. Ada punya pendapat kalau warga negara Indonesia di luar negeri bisa disensus apa enggak itu? Silakan. Sepertinya bisa, Pak. Saya Pak Gayuh, Pak. Oh, iya. Pernah di luar negeri ya, Gayuh ya? Belum, Pak. Doakan ya, Pak. Amin. Iya. Lewat Yang udah pernah keluar negeri siapa ini anak-anak ini kira-kira? Mungkin ya, Pak. Iya, Pak. Ada yang pernah keluar negeri nggak ini? Anak-anak ini? Belum, ya? Pak. Oh, pantesan kelihatan dari mukanya kelihatan. Oke, ternyata begini anak-anak.
Kalau sensus yang terakhir kita ini tahun 2020 kemarin ini di bulan apa ya kemarin ya, November apa Desember ya, itu ternyata yang warga negara Indonesia di luar negeri itu tidak bisa disensus gitu ceritanya, tidak bisa disensus. Jadi untuk sementara yang mengambil data sensus apa namanya, badan apa namanya, Pak Badan Pusat Nanda? Statistik bukan Pak, saya Pak Gayo lagi Pak. Pinter Dapat bener nilai ya Pak. 100 nilai. Kasih ke perut dulu ini kayaknya. Oke. Jadi di luar negeri nggak bisa disensus. Oke, lanjut itu pengertian tentang penduduk. Kita masuk. Oh ya, nanti kalau anak-anak pengen lihat definisi penduduk secara menyeluruh ada di ini ya, ada di webnya ini http://www.bps.go.id ini. Kelihatan nggak ya? Ya, nanti bisa dilihat di webnya itu. Lanjut ya. Oke, kita sekarang masuk ke subbab tentang sumber data kependudukan. Oke. Yang pertama yaitu sensus penduduk ya, sensus ini. Kemudian yang kedua ada registrasi. Yang ketiga ada survei. Pernah dengar ini anak-anak? Sumber data kependudukan ini? Kalau sensus penduduk sudah pernah mendengar Pak, sama survei. Kalau registrasi belum Pak. Oh, yang survei belum juga? Survei sudah seperti biasa, kalau misalnya pemilu kan sering menggunakan survei tertentu gitu Pak. Pernah mendengar kalau survei Pak? Oh pernah disurvei juga ya? Oke. Ini adalah sumber data kependudukan ya. Jadi semua negara itu butuh namanya data kependudukan. Nah di Indonesia itu ada 3 sumbernya. Yang pertama sensus, registrasi, dan survei. Sebelum masuk ke sumber data kependudukan pertama tentang sensus, kalau Bapak tanya apa manfaatnya kira-kira ya? Kok perlu penduduk di data gitu? Kira-kira apa? Manfaatnya kira-kira apa? Coba Nanda Usaji ini kayaknya belum sarapan ini, diem aja ini Nanda Usaji. Halo. Ya Pak. Oh ya. Untuk mengetahui Pak. penduduk Pak. Ini Nanda Ferry apa Nanda Usaji nih? Ferry Pak. Oh, silakan Nanda Ferry. Apa kira-kira kok penduduk perlu di data itu untuk apa kira-kira ya? Kok kurang kerjaan amat gitu ya? Data yang lain kan bisa gitu. Silakan. Sepertinya untuk ini Pak, jumlah paling ya, jumlah penduduk Pak, supaya tahu gitu. Mengetahui jumlah penduduk ya? Iya, kira-kira jumlahnya berapa gitu. Benar nggak Pak? Terus kalau udah tahu jumlahnya untuk apa? Untuk apa ya kira-kira ya? Nanda Usaji tolong dibantu tuh Nanda Usaji. Kira-kira kalau udah tahu jumlahnya untuk apa? Kita bisa mengetahui kondisi penduduk di suatu wilayah, Pak. Jadi kita dari survei itu kita tahu bagaimana sumber daya manusianya di situ, terus sumber daya alamnya, terus kegiatan-kegiatan sosialnya, terus ada migrasinya, ada transmigrasinya dan lain-lainnya, Pak. Seperti itu. Oke, iya boleh pulang Pak Nanda Usaji, benar semua jawabannya, silakan pulang. Alhamdulillah. Kayaknya udah pinter kayaknya nih. Ikut, Usaji ikut. Jangan. Oh, Nanda Gaya pengen ikut ya? Larang Pak, mudik Pak. Oh iya, mudik ya, boleh mudik toh? Iya, gimana? Waikanan katanya disekat Nanda Ira Waikanan, nggak boleh mudik. Oke. Wisata boleh Pak. Oh, wisata boleh. Ya. Itu beberapa manfaat ya kita mengetahui data kependudukan yang tadi disebutkan oleh Nanda Usaji. Tapi intinya dari semua itu adalah nanti dari data penduduk ini pemerintah itu mengambil kebijakan-kebijakan yang dikembalikan nanti untuk kepentingan
masyarakat. Jadi sangat penting ini ya, data kependudukan sangat penting. Jadi kalau nggak ada data kependudukan, pemerintah nggak bisa buat peraturan, nggak bisa buat kebijakan gitu. Contoh kecilnya semuanya di suatu wilayah jumlah penduduknya banyak, tapi di situ rumah sakitnya cuma satu. Nah itu kan apa itu namanya, merugikan itu. Padahal bisa dibangun rumah sakit 4 semuanya, tapi cuma satu. Nanti pasti itu apa namanya merugikan itu dan lain sebagainya. Oke, itu manfaat mengetahui data penduduk. Oke, jelas semua ya manfaatnya anak-anak semua? Jelas, Pak. Siap, Pak. Jelas, Pak. Siap. Siap, Pak. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang itu? Kalau enggak ada kita lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Bapak. Oke, Lanjut. siap. Oke, kita bahas pertama data kependudukan yang berupa sensus ya, sensus penduduk. Bentar, sensus penduduk ini ya. Sensus penduduk. Jadi, sensus penduduk itu jenisnya ada dua ya, Yang pertama itu sensus de facto, yang kedua adalah sensus de jure. Apa de jure bacanya itu? De jure ya. Oke. Jadi anak-anak nggak usah bingung, sensus de facto itu apa, de jure itu apa gitu. Kalian ingat tentang kemerdekaan Indonesia nggak? Kemerdekaan Indonesia kan pernah diakui secara de facto dan de jure ya. Ingat? Ingat nggak? Ingat, Pak. Nanda Nurlinda ada nggak ini? Suaranya belum kelihatan. Ada, Pak. Oh, pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak Nanda? Saya Indonesia dengarnya secara Pak, saya dengarnya kedaulatan Indonesia, Pak, diakui secara de jure dan de facto. Itu sama itu. Kalau de facto, oke. Jadi kalau dulu Indonesia diakui kemerdekaannya secara de facto itu nyatanya waktu itu Indonesia tidak ada yang menjajah karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Waktu itu nyatanya Indonesia tidak ada yang menjajah, maka secara de facto Indonesia sudah merdeka. Nah kalau de jure itu harus ada pemerintahannya, undang-undangnya dan macam-macamnya. Istilahnya formalnya, resminya gitu. Nah sama dalam sensus. Sensus juga ketika dilakukan kalau menggunakan secara de facto, berarti penghitungan jumlah penduduk itu dilakukan pada setiap orang yang berada di lokasi sensus gitu. Jadi semuanya gini, Nanda Gayo ada di mana Nanda Gayo? Serang apa Bekasi ya? Ada di Serang, Bapak. Ada di Serang. Semuanya Nanda Gayo pagi ada di Serang, kena sensus, di sensus ya. Sore ada di Tangerang, di sana ada sensus lagi. Malam ada di mana kira-kira? Kalau malam mangkal di mana? Nanda Gayo? Mangkal Tidur, di Pak, di mana? Samanya ada di mana gitu. Nanti malam di sensus lagi kalau ada sensus. Jadi de facto itu satu orang bisa disensus berkali-kali karena dia nyatanya orang itu ada di mana gitu. Itu kalau de facto. Nah, kalau de jure itu dia resmi atau formal. Kalau singkatnya ya dia petugas sensus itu menggunakan KTP. Jadi ngelihat KTP. Jadi kalau Nanda Gayuh KTP-nya Serang atau Tangerang, maka ya cuma didata di situ. Kalau dia pergi di mana ada sensus, dia nggak disensus karena KTP-nya dari Serang gitu. Itu de jure ya. Jadi bedanya de facto dengan de jure gitu. Yang satu itu bisa berulang kali di sensus. Kalau de jure itu satu kali di sensus berdasarkan KTP. Jelas anak-anak? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada pertanyaan ya? Oke, lanjut. Kalau begitu, ini jenisnya. Nah, metode yang dipakai itu ada dua ya oleh petugas sensus itu. Pertama, itu menggunakan canvasser ya, canvasser. Itu petugas sensusnya itu mendatangi penduduk ya. Jadi biasanya rumah-rumah didatangi ya. Satu rumah datangi didata berapa jumlah keluarganya, ibu, bapak, nenek dan sebagainya lah ya. Semuanya ditata dalam
rumah itu yang dalam KK itu petugas datang kalau canvasser. Kalau householder berarti petugas sensusnya itu hanya menyebarkan apa namanya kayak apa ya, angket gitulah ya. Nah, itu nanti yang ngisi adalah kepala keluarga ya, householder itu kepala keluarga. Jadi petugas sensus cuma ngasih angket atau apa, nanti diisi oleh kepala keluarga, baru diambil oleh petugas sensus. Itu metodenya, metode di lapangannya gitu. Jadi ada canvasser sama householder. Tapi untuk yang 2020 ini karena ada COVID, kemarin nggak sempat disensus ya anak-anak ya? Ada yang merasa disensus nggak kemarin ini? Enggak, Pak. Bukannya online ya, Pak ya? Iya sih, ada yang online, ada yang turun di lapangan juga langsung, ada yang online. Kalau Bapak kemarin apa namanya di sini di Lampung, petugas sensusnya itu datangin ininya apa RW RT. Jadi yang data RW RT. Jadi petugas sensusnya itu minta data dari RW atau dari RT, kemudian dia tulis gitu. Itu namanya metode apa berarti ya? Anak-anak ya, kalau kayak gitu ya? Belum ada di geografi itu berarti ya, kalau online apa mendatangi RW RT gitu ya? Oke, metode sensus sudah paham ya, anak-anak? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Wah, ini kayaknya lah pada ngantuk ini kayaknya ini ya. Oke, itu sensus ya, sensus. Kemudian sensus ini dilakukan 10 tahun sekali ya. 10 tahun sekali. Jadi pertama kali sensus tahun berapa anak-anak? Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu nggak? Sensus di Indonesia pertama kali tahun berapa? Nanda Wika? Saya, Pak. Tahun berapa kira-kira ya? Pak. Lupa ya. Tahun 1972 ya, Pak. 70 ya, Pak. 70 ya. Oh. Yang lain ada yang tahu? Pertama kali sensus di Indonesia tahun berapa ya? Mungkin 1930 apa ya, Pak? 30 belum merdeka masih dijajah udah disensus ya. Iya. Hebat. 1973 bukan, Pak? 73 ya. Kalau Bapak, setahu Bapak 1961 mulai di sensus itu. 1961 mulai sensus pertama itu ya. Tapi kalau yang resminya mungkin 73 mungkin ya. Tapi kalau yang 61-nya apa itu? Ada apa istilahnya ya, masih tahap percobaan apa gimana gitu ya. Jadi tapi udah mulai disensus tahun 61. Jadi sampai tahun ini berarti sudah berapa tahun itu disensus itu penduduk Indonesia ya? 2021 dikurang 1961. 60 tahun. Wah, 60 tahun ya, 60 tahun. Udah 6 kali disensus berarti penduduk Indonesia ini ya. 6 kali disensus. Oke, lanjut itu sensus. Ini Bapak tampilin data sensus tahun 2020 ini ya. Kelihatan nggak ya? Apa buram ya? Data sensus tahun 2020 ini, baru kemarin ini. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini ada Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku, Papua. Nah, ini menunjukkan jumlah penduduk Indonesia nih, ya, jumlah penduduk Indonesia. Kalau di total berapa nih? 151, 58, 19, 16, sekitar 170-an ini ya, penduduk Indonesia per 2020 kemarin ini, ya. Ternyata sudah banyak penduduk Indonesia nih, hampir 200 juta, 200 berapa nih? Udah banyak ini ya. Oke, dari gambar ini ada yang bisa mendeskripsikan apa ini? Yang paling banyak kok bisa Pulau Jawa ini, kenapa nih kira-kira nih? Nanda Agus belum gabung kok Nanda Agus ini? Agus terkendala sinyal, Pak. Oh, ya silakan Nanda Ira. Ini kenapa kok bisa jumlah penduduk Pulau Jawa ini paling banyak ini? Kenapa nih kira-kira? Karena paling padat penduduknya, Pak. Paling padat ya? Dan merupakan jelas lah. banyak kota-kota besar yang ada di
Pulau Jawa. Kota-kota besar ya. Oke, benar ya, karena apa ya, pusat-pusat pendidikan itu ada di sana ya, pusat pemerintahan itu ada di sana. Oke, yang lain, Nanda Yesi, apa Nanda? Siapa ini? Nurlinda, Pak, boleh? Oh, silakan Nanda Nurlinda. Kalau menurut saya di Jawa itu penduduknya padat karena di sana banyak lapangan pekerjaan, Pak. Sehingga banyak pendatang yang pergi ke Jawa untuk bekerja. Itu sih, Pak. Terima kasih. Oke, iya benar sekali. 100 untuk Nanda Nurlinda sama Nanda Ira. Oke, jadi di Indonesia ini ternyata yang paling banyak jumlah penduduknya ada di Pulau Jawa, kemudian Sumatera, Sulawesi. Nanda Gayo, kalau mau tanahnya luas 1 hektar rumahnya bisa pergi ke Papua ya, buat rumah di sana. Apa Nanda Ustaz? Iya Pak. Pak, aku bertanya di masih chat, Pak. 3,17% ini. Ini 8,67 juta ini cuman ini. Bapak, aku bertanya di chat, Bapak. Bapak oh, di chat. Belum balas. Oh iya, silakan. Makasih. Ya, udah. Terima kasih ya. Oke, lanjut. Kemudian data kependudukan yang kedua adalah mana tadi? Sensus sudah, registrasi ya. Oh ini nih, survei ya, survei. Survei itu apa bedanya survei sama sensus? Ada yang tahu nggak? Saya Pak, ya sih Pak. Halo, tes. Ya sih Pak. Oh ya sih. Iya. Apa bedanya sensus sama survei ya? Ya silakan, Nanda ya sih. Iya. Kalau menurut saya sensus itu dilakukan secara serentak Pak. Waktunya berbarengan. Kalau survei itu biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu untuk tujuan tertentu ya Pak. Oke, wilayahnya tertentu juga ya? Iya, wilayahnya tertentu. Begitu Pak, terima kasih. Oke, 100 Nanda Yesi, betul. Nah, jadi jelas ya, jadi kalau survei itu penduduknya itu menggunakan sampel ya, tidak semuanya di data. Wilayahnya juga ya, tidak seluruh Indonesia di survei, tapi dipilih-pilih gitu. Itu survei. Kemudian terakhir sumber data kependudukan kita adalah registrasi penduduk ya. Jadi kalau anak-anak ini registrasi penduduk ini ada nih di masing-masing tempat kalian ini ya. Jadi registrasi penduduk ini dilakukan di tingkat RT atau RW ya. Jadi yang didata itu apa? Yang didata adalah ada yang lahir, ada yang mati, ada yang pindah, ya, ada yang menikah. Nah, itu namanya registrasi. Tingkatnya di RT atau RW itu registrasi penduduk ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak tentang sumber data kependudukan, sensus, survei dan registrasi? Ada Cukup, pertanyaan anak-anak? Cukup. Ya, jelas ya? Jelas Bapak. Kalau sudah jelas semua, Bapak ini ada tugas untuk kalian ya. Ada tugas untuk kalian nanti mengerjakan lembar kerja ya. Lembar kerja itu nanti soalnya penjodohan. Kemudian evaluasi itu multiple choice soalnya 5 ya. Ya, soalnya 5. Bapak kirim lewat WA ya? Ada WA enggak anak-anak? Ada, Bapak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, Bapak kirim ke WA ya. Baik, Pak. Siap, Bapak. Oke. Itu Siap, lewat Pak. Google Form. Ya, Google Form ya. Lewat Google Form. Nanti dikerjakan. Kalau sudah, nanti langsung Bapak cek. Itu langsung kelihatan kok nilainya berapa. Yang dapat nilai kecil siapa, yang dapat nilai gede siapa, gitu. Oke.
Saya rasa cukup dari Bapak penyampaian tentang materi sumber data kependudukan. Kalau yang tidak ada pertanyaan, kita minta satu orang untuk menyimpulkan. Siapa kira-kira ya dari materi kita hari ini? Silakan. Nanda Usaji, apa Nanda Ira, apa Nanda Gayo? Oh, baik Pak, saya Pak boleh? Iya, San? Baik, izin menjawab ya Pak, bahwa hari ini kita belajar tentang sumber data kependudukan, di mana sumber data kependudukan tadi ada 3, ada sensus penduduk, ada registrasi penduduk, sama survei penduduk. Kalau sensus penduduk itu tadi ada jenis-jenisnya, ada dengan metode canvasser, householder, terus ada de facto dan de jure, Pak. Mungkin itu Pak dari saya, Pak. Iya. Oke. Yang lain jelas-jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, tugasnya dikerjakan. Nanti Bapak tunggu ya hasilnya ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian ya anak-anak ya. Silakan istirahat. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, karena sudah selesai pembelajaran kita. Silakan, Nanda Gayo, ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup. Baik Pak, mari teman-teman sebelum pula kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Nanda Gayo, terima kasih anak-anak semuanya. Sama-sama, Bapak akhiri, Bapak. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.